Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Imron atau anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini Pak Imron akan melanjutkan pelajaran PAI Al-Quran Hadis ya. Akan meringkas untuk bahan belajar teman-teman di rumah. Kali ini akan menjelaskan tentang surah Al-Quraisy ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Oke, anak soleh solehah, surah Al-Quraisy yaitu merupakan surah Al-Makiyah. Apa itu surah Makiyah? Ya, surah yang turun di kota Mekah ya, atau yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surah Al-Quraisy menempati urutan surah yang ke-106 di dalam Al-Quran. Selanjutnya surah Al-Quraisy ada 4 ayat. Surah Al-Quraisy ada 4 ayat ya. Nah, nama Al-Quraisy diambil dari ayat pertama. Li'ilafi Quraisy, yang artinya orang-orang Quraisy atau suku Quraisy. Nah, surah Al-Quraisy ini itu menjelaskan tentang cerita orang Quraisy, di mana orang Quraisy itu memiliki kebiasaan untuk bepergian. Nah, pada musim dingin, orang Quraisy itu bepergian dan berdagang ke Yaman. Kemudian pada musim panas, orang Quraisy berdagang pada negeri Syam. Anak soleh solehah, selama suku Quraisy melakukan perjalanan untuk berdagang, untuk bepergian, baik pada musim dingin maupun musim panas, mereka selalu dijamin keamanannya oleh Allah. Maka mereka patut untuk bersyukur, mereka patut untuk beribadah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang menjamin keselamatan mereka. Nah, berikut ada beberapa keistimewaan dari suku Quraisy. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy atau Bani Quraisy. Kemudian yang kedua, dari suku Quraisy banyak lahir pemimpin-pemimpin besar Islam. Nah, kemudian suku Quraisy menyembah Allah ketika tidak ada yang menyembahnya. Kemudian suku Quraisy memberi makan dan minum orang yang berhaji. Kemudian ada suku Quraisy itu diberi kemenangan atas pasukan gajah. Dulu kita ingat bahwa kota Mekah itu diserang oleh pasukan gajah ya, dan alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah, dibantu kemenangannya oleh Allah. Dan suku Quraisy termasuk suku yang namanya dijadikan sebagai surah dalam Al-Quran, itu surah Al-Quraisy. Anak soleh solehah, untuk memahami asbabun nuzul atau ringkesan di surah Al-Quraisy, kita harus hafal terlebih dahulu surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Oke, nanti kita akan membahas soal-soal halaman 147 ya. Halaman 147 kita akan bahas, dan nanti insya Allah akan keluar ketika ulangan. Oke, kita simak mulai dari nomor 1. Nomor 1, suku yang pertama masuk Islam adalah suku, ya betul, suku Quraisy ya. Kemudian suku Quraisy terdiri, nomor 2 itu surah Quraisy terdiri dari berapa ayat? Ayo, ya 4 ayat ya. Kemudian nomor 3, kebiasaan suku Quraisy adalah bepergian atau berdagang, boleh. Kemudian nomor 4, suku Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam pada musim, musim apa? Ya betul, musim panas. Kemudian nomor 5, ayat kedua surah Al-Quraisy yaitu diawali dengan lafal apa? Coba yang pertama, Li'ilafi Quraisy. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, Ilafihim. Kemudian nama surah Quraisy diambil dari ayat ke-1 atau pertama.
ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian nomor 7, lanjutkan ayat berikut. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, ya, was-shayf tulisannya ya, harus hafal ya. Kemudian lanjut untuk nomor 8, surah Quraisy diakhiri dengan lafal, ayo ayat terakhir apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khauf aja boleh. Lanjut nomor 9, pada musim dingin suku Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Yaman ya. Jadi kalau pada musim dingin suku Quraisy melakukan perjalanan ke Yaman, sedangkan pada musim panas suku Quraisy melakukan perjalanan ke Syam. Oke gitu ya. Kemudian nomor 10, lanjutkan ini ya. Apa bagian awal dari ayat berikut? Titik-titik Rabb hadzal bait. Nah, ini ayat berapa? Ayat 3 ya. Coba ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Jawabannya falyabudu. Oke, anak soleh-solehah. Nanti kita bertemu lagi di materi yang terakhir pada Quran Hadis, yaitu hadis tentang kebersihan. Ya, didengarkan dan dipelajari biar nanti bisa menjawab soal-soal ujian dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal. Sehat-sehat di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.